syahida lana na'budu siwa wa nahnu lahu 'abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ursila ila nas kafatan basyira wa nadhira mu'ayyinan wa mubina ila yaumil tub'atsun. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa turyatil aghyar wa mitahi bidil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur min rabbih fawailul lil qasiyati qulubihim min zikrillah wa ulaika fi dhalalin mubin. Innal ladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Wa qala aidan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatihi zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna da'amatil baiti asasah wa da'amatid din ma'rifatullah wal yaqin wal aqlul qami'. Qala ma aqlul qami' ya Rasulullah? Qala al-qafu 'anil ma'asillah wal hirsu an ta'atillahi azza wa jalla. Wa qala aidan fi ayatil akhar inna akhwafa ma akhafa ala ummati al-isyraku billah amma inni lastu aqulu bi ya'budu samsan wala ya'buduna samsan wala kamaran wala wasana walakin a'malan li ghairillah wa syahwati wa khufya. Wa qala ahlul muhaqqiqin kama qala al-imam al-Junaid qaddasallahu sirrahu kun ma'allah wa illam takun ma'allah wa yakun ma'aman ma'allah faqad yasiru ilallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu lahu minasy syahidin wa ma'asy syahidin walhamdulillah. Jamaah warid tarekat yang ulun muliakan, para muhibbin dan muhibbat, jamaah tarekat al-Junaid qaddasallahu sirrahu yang ulun muliakan. Memulai daripada tausiah pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, kelimpahan karunia-Nya, minnah dan puyudah dari sisinya, dari berbagai karunia yang Ia limpahkan kepada kita sekalian, sehingga dengan demikian kita berada di dalam nikmat sehat dan nikmat lapang. Nikmat sehat dan lapang ini adalah nikmat dunia. Nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat akhirat. Jadi nikmat sehat dan lapang ini adalah nikmat dunia yang Allah anugerahkan agar kita ini bisa
dengan nikmat lapang dan nikmat sehat itu mendapatkan nikmat yang lebih hakiki, yang lebih kekal, yakni nikmat akhirat. Jadi jangan salah gunakan artinya jangan salah gunakan. Amun salah gunakan maka ini bisa menjadi hujah, bisa menjadi bala, bisa menjadi malapetaka. Artinya kita berada di dalam kadaba syukur lawan Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Sebenarnya seluruh aktivitas kita cuman orang aja kadang-kadang membagi-bagi istilah-istilahkan ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kadang-kadang orang aja membagi-bagi, nang memilah-milah. Sebenarnya hakiki menurut agama kita Islam, seluruh aktivitas orang beriman itu, seluruh kegiatan orang-orang beriman itu sebenarnya nang bangaran orang nang beriman tuh, nang bangaran orang Islam yang sudah menyerah tuh, seluruh aktivitasnya itu sebenarnya adalah merupakan nikmat-nikmat Allah, anugerah Allah, kebaikan Allah yang ia pulangkan lawan Allah. Itu maunya. Sehingga seluruh aktivitas itu kada ada nang sia-sia, kada ada nang kada sia, semuanya bagus. Makanya ujar Rasulullah, orang mukmin itu paling beruntung, umatku itu paling beruntung. Diberi nikmatnya bersyukur, diberi bersumpah, diberi cobanya bersah, kedua-duanya beruntung. Itu orang Islam, keuntungan orang Islam. Jadi kada ada nang rugi, berarti menang dunia, menang akhirat. Orang Islam itu hebatnya menang dunia, menang akhirat. Nah itu. Nah oleh itu kita bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat lapar. Ya. Bah kalau Allah Subhanahu wa taala itu nang bangaran pengayumnya Allah Subhanahu wa taala itu atas hamba ini kada kau dikisahkan. Kita nih nang ujar ulun sering ulun sampaikan tuh, kita kayak sakit kepala, sakit gigi misalnya, setahun tuh paling sekali 2 kali kalau Mbak. Nah, mana banyaknya sakit gigi lon, sakit sihat. Ya, sihat. Nah, banyak sihat. Mana banyaknya kada berduit lon berduit. Nah, ketawaan barataan. Banyak berduit kada sok uang kantong. Ah. Ada pagar duit. Ada kesulitan duit. Ada kesulitan duit. Ya kan? Nyamannya kita nih. Apalagi kalau sudah mendapatkan barakah nang kisah kita malam-malam lewat sudah mendapatkan barakah. Nyasong-song barakah Allah itu di pagi hari, di subuh tuh disongsongnya di pagi hari dengan usaha. Tapi usahanya tuh kadang melupakan ya akan kewajibannya, semuanya untung dunia dan untung akhirat. Itu kita orang Islam itu kada ada kerugian. Nah, jadi nikmat sehat dan lapang nang ini kita gunakan untuk kenikmatan akhirat. Nang kaina kita ini salangkah, 2 langkah, 3 langkah sehari mungkin sapal turun naik napas turun naik salangkah 2 langkah sehari berkapal tuh ke tahu 2 mamaraki liang kubur. Usia umur kita ini kan udah panjang,
usia kita aja nang usia jumlah usia aja nang, tapi umur kita makin hari makin bahanda. Nah, karena kita mengerti dan paham ya, bahwa umur kita ini makin hari makin bahanda, maka waktu-waktu nang paling baharaga bagi seorang nang mengenal Allah, bagi seorang nang beriman, bagi seorang umatnya Muhammad, bagi seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu nang paling berharga itu adalah waktu di mana ia sangat berhajat dan butuh lawan Tuhannya. Dikala ia butuh, dikala ia perlu lawan Tuhannya, dikala ia berhajat lawan Tuhannya, maka di situ ia merasakan kepapaan dirinya, kemiskinan dirinya, ketidakberdayaan dirinya, maka disitulah lahir syukurnya, lahir munajatnya, lahir doa-doanya, lahirlah ibadah-ibadahnya. Inilah tanda-tanda ciri-ciri orang nang baun, ciri-ciri nang bauntung. Makanya disuruh faiza qudiyatis shalah, apabila telah selesai sembahyang, pantasyiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila telah melaksanakan salah hubungan lawan Tuhan, nang 5 waktu itu maksudnya sekurang-kurangnya. Makanya waktu nang 5 waktu salat itu Tuhan mengandak waktunya itu tepat banget. Sasarannya tuh tepat. Posisinya tuh tepat, sasarannya tuh tepat. Tuhan mengandak nang 5 waktu salat itu. Kita mulai di waktu subuh. Di waktu subuh. Disuruh di waktu subuh itu, mengaran waktu subuh tuh sebelum terbit mata. Ia song-song dah ngebangun, menyiapkan. Kami nyatalah sembahyang disuruh berterbaran ke muka bumi, cari rezeki, cari usaha, cari kelebihan yang dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ia kada tahu berapa ulihannya hari itu, maka ia menggunakan tawakal lawan Allah. Dan sesudah ia mendapatkan tawakal itu yang menggunakan rida lawan Tuhan, lawan Allah. Rida pulang lawan hasil yang didapatkan. Kemudian ada hal-hal rintangan dan macam-macam masalah-masalah yang di hatinya dalam mencari usaha dan mencari penghidupan untuk anak istrinya sebagai kewajibannya. Maka di situ ada persoalan-persoalan, kendala-kendala, maka kesabaran sangat dituntut dalam hal ini. Jadi taganding semuanya. Aktivitas kita sehari-hari itu sebenarnya kadang-kadang kada hubung. Sabarnya ada lawan Tuhan, hubungannya. Syukurnya hubungannya lawan Tuhan, tawakalnya hubungan lawan Tuhan, ya Allah. Nah itu semuanya ada hubungan lawan Tuhan. Inilah ciri-ciri orang yang beriman tuh kayak itu, orang yang batuhan tuh kayak itu. Nah, maka dilarang pemalas juga. Kecuali orang yang dilihat pemalas tapi nya kada pemalas. Ada orang yang dilihat dia pemalasnya mesti dia meja kayak makan guring itu. Nah kalau sekali kilas mesti itu pemalas orang tuh. Ini kelihatan nang pamalas nang bujuk-bujuk pamalas nang dilarang, lawan nang kada begawe kada nang berdiam nang model kan itu lain sedikit. Bida. Nang membedakan apa? Makam. Pamalas itu makam orang jahil. Makam orang jahil. Tapi orang nang berdiam, orang nang kada banyak sibuk-sibuk, karena sampai kepada makamnya, sampai kepada tuntutan hidupnya dengan adanya keyakinannya jaminan Tuhan itu ada, dan yang kada sibuk lagi, yang disibukkan itu yang berhadap kepada Tuhannya, berhadap pada pekerjaan Tuhannya. Di saat itu sempurna makamnya itu, maka di situ nang ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa nang tunduk dan patuh lawan aku dalam artinya menghadap kepadaku, maka dunia tunduk lawan inya. Dunia nang tunduk. Ini lain makamnya ini. Makamnya tuh lain. Bila makam ini diturunkan kepada makam kerendahan, maka ia akan mendapatkan kerugian pula. Tapi pemalas nang berdiam di diam pemalas itu, kalau berdiam pulang di pemalas itu, kada ada usaha hendak maka di situ dia berdiam di dalam dosa. Bagi orang yang sudah makamnya tinggi itu tadi,
Makamna ia hanya melihat ini yang disaksikannya tuh orang nama makamna itu tadi yang disaksikannya tuh apa ngarannya tuh perbuatan Tuhan lawan dirinya itu lebih nikmat, lebih nyaman, lebih tenang, lebih karena ininya apa ngarannya tuh pandangan mata batinnya itu hanya tertuju kepada ya nilai-nilai yakin, sempurna yakinnya, sempurna tawakalnya, sempurna syukurnya, sempurna sabarnya dan lain sebagainya. Ada tadi orang yang dalam bersabar, dalam bertawakal, dalam bersyukur, adanya sempurna kesabarannya, sempurna tawakalnya, sempurna nilai pulang. Ini makam ngarannya itu. Makam. Makanya itu didik dulu diri ini sebelum menuju kepada makam yang tinggi itu, sebelum mencapai di masih murid-muridin, belum kepada tingkatan nihayah itu tadi. Nah, di sini harus kuat dulu bercari dan beribadah. Karena sudah sugih, sudah nyaman, sudah cukup anak, saksisan macam-macam. Paling nggak lagi haluan. Atau kalau bisa diimbangi, dikuatin imbangi antara dua sisi. Orang jadi orang subalah, lawan jadi orang subalah sini. Dua orang dunia, orang akhirat. Karena kita ini semakin hari makin mendekati kepada akhirat, makanya harus keseimbangan ini, keseimbangan. Harus kuat keseimbangannya. Harus kuat keseimbangannya. Karena ada masanya, makanya itu kalau sudah umur 40 lain dengan umur 60. Ya Allah, umur 25 ke 35 tuh bila berdiam jangan kali baca dasar itu malas itu ngaranna. Itu dilarang oleh hukum, dilarang oleh agama itu. Tapi kalau sudah umur 60 dan di 70 saing benar malulu malali. Nah, ini juga sama tuh, sama imbangannya lawan tadi. Sama derajat di bawah tadi, walaupun dia sudah umur tinggi. Nah, itu. Jadi persiapkanlah. Kita mempersiapkan. Jadi kalau sudah menginjak sudah masa umur 60, dipanjangkan umur Allah 60 apalagi usia akan sampai ke 60 baginya bisa ambil di jalan ya kalau bisa gagal di jalan kena. Jadi jangan sampai itu. Jadi sudah persiapan tuh aja. Nah, mempersiapkan kita mulai disuai ini mempersiapkan itu cenderung kepada akhirat itu kuat dua. Misalnya 5 waktu itu jangan ditinggal, imbah tu wirid dengan ditinggal juga, Quran dengan ditinggal. Mulai sudah kita melatih memukuli hawa nafsu ini menuju kepada perbaikan batin, perbaikan hati. Nah, itu menuju kepada perbaikan. Insya Allah dengan demikian kita kadang ngalih lagi menyubalah. Kadang ngalih lagi, nyubalahnya sudah ada didikannya, sudah ada pendidikannya itu permanen sudah. Banyak orang yang kita lihat yang sudah tuha sumber 60 masih lagi ayam pai ini nang kapuntal. Ayam pai ini kada rapi nang kayak ini ayam pai. Baju model nah baju hatul baju duduk di warung. Nah, duduk di warung kakanakan di lawannya nang kakanakan apa muda nang masih umurnya anom. Orang tuh ada. Kalau Pak, nah nang ini ngarannya, ini sulit ini dah, ini sulit ini memperbaiki orang anak ini. Nah, sulit memperbaiki. Nah, baju sikna ada namanya baju kan si baju lagi puloi salah warah handap ayam pai nang kayak tampahan ini dia talulong. Nah, waktu ada pamandiran gak nang lagi nyanyok atau itu ciri-ciri itu. Ciri-ciri orang nang apa namanya ciri-ciri orang nang ada apa namanya itu ada nur di dalam dirinya itu. Makanya ciri-ciri orang ada nur di dalam dirinya itu nang pertama-tama ciri nang nur ada di dalam dirinya itu ujar Rasulullah innan nur iza dakhalal qalbu in fasaha wan saraha. Apabila nur sudah masuk ke dalam hatinya in fasaha wan saraha, nyaman, tenang dan damai hatinya. Itu bila pian-pian tuh ada damai hati. Bicara itu bicara aja, tapi
kada ada di dalam kita baca itu kada ada apa namanya tamak loba serakah tuh kada ada biasa ini selamat deh pian kita tuh baca apabila kada ada nang tiga itu kita tuh kada kawala pasti pada dunia di masa-masanya. Cuma jangan sampai ada 3 macam tamak, loba, lawan serakah. Ini rusak. Usaha kita rusak, diri kita rusak. Jadi keduanya rusak begitu ada. Usaha kita rusak, diri kita rusak, maka gagal total. Gagal total. Usahakan kita bercari usaha, tapi bujur-bujur di atas garis siratal mustaqim, supaya di siratal mustaqim itu kita kada ada barat lagi tanggungan ini. Bisa seperti kuda, bisa seperti kilat, bisa seperti orang berjalan, atau sahabat kurang-kurangnya bisa seperti orang merangkak, walaupun akhirnya sampai ke surganya Allah. Nah, jangan ada yang 3 tuh kita cari. Jangan ada serakah, loba dan tamak. Ini merusak usahanya. Kada pacang beberapa pataya. Bangun ada juga anak bangun gugur runtuh, anak bangun gugur runtuh, bangun runtuh. Apabila nang 3 macam itu. Jangan dengki lawan orang higa-higa. Kayak apa. Sadarlah bahwa dibagi dah oleh Allah rezeki kita itu dibagi dah. Kada tapahuruk Allah kada tapahuruk kalau Allah tapahuruk membagi kada pian badua ni kada tapahuruk adalah membagi. Nah sadar bahwa kada tapahuruk Allah membagi di situnya hubungan dengan Allah Tuhan. Tawakalnya ada, sabarnya ada, ridanya ada, syukurnya ada. Ini orang yang pacang buntung tuh. Nah, setahun dasar ada beberakat apabila kada ada nang 3 macam itu. Lawan dengki tadi. Jangan ada dengki hati ini. Iki nanti makin bersih di dalam ini, ulama memandangkan makin bersih di dalam ini. Taufik Allah, hidayah Allah itu kada ada nama nyangga turunnya. Kada ada nama nahan turunnya taufik hidayah Allah itu kada nama nahan. Kalau apa ngarannya? Jadi yang pertama tadi apa namanya? Tanda-tanda nur masuk ke dalam itu tadi. Itu tadi. Infasahawan serat tenang lapang dadanya itu. Nah, yang kedua tajabaan dari guru. Ia menyiapkan, ia mulai menjauh dari nang manipu-nipu. Tindakan perbuatan hal-hal nang manipu. Kehidupan nang manipu, misalnya apa kehidupan nang manipu? Nang tadi nang duduk di gardu, nang tapet. Nang baju bersingkutan, ayam pai nang kaya lampahane, bagulung udah. Rambut mucai, muha kada ada potongan ditawa baso banyu uduk. Nah, ngintu ngarannya nang tajapaan dari guru. Orang nang hatinya ada cahaya, dirinya memiliki nur itu adalah yang model berhindar dari tipu-tipuan itu. Dunia ini memang habang hijau, memang rona-ronanya memang menawan. Tapi bagi orang yang tadi ada nur di dalam dirinya, nya pinanduh aja gitu habang hijau tuh. Tapi nya kada terpengaruh benar, nya kada terpengaruh, kada ada ambisi, kada ada tadi seperti apa tadi nanti macam apa tadi, tamak, loba dan serakah tuh kada ada. Nah, jalannya sesuai lawan apa sesuai lawan ketetapan Tuhan, sesuai dengan iramanya Allah. Jadi orang yang nang bujur-bujur nang berhindar dari tipu-tipuan itu tadi dari kehidupan nang manipu tadi, inya berjalan di atas iramanya Allah. Paham kalau kopian nang berjalan di atas iramanya Allah, dapat rezeki seini syukur. Nang bini ditujuan di pada kalau nang bini menerima apa adanya.
Itu ciri-ciri dah bahwa rumah tangga itu patang apa jurang, patang dirahmati, patang diberi berkah. Nah, apa adanya, saling mengerti, saling tahu, saling toleransi. Nah, itu kehidupan itu. Maka itu. Jadi berjalan di atas iramanya Allah. Karena kita kadakawa pian ulun memandangkan pian keluar daripada irama Allah kadakawa pian. Kayak apapun kita ini hendak melampaui daripada apa yang sudah ditentukan dalam berjalan di atas iramanya Allah, itulah yang terjadi. Ngapain kita bayi-bayi ngurusin keluar daripada iramanya Allah? Masuklah ke dalam irama Allah, maka disitulah Allah akan mengangkat derajat kita lahir maupun batin. Mengangkat derajat kita lahir maupun batin. Makanya lihat kadang-kadang orang nembak kebakaran tuh. Kebakaran tuh karena kadang rumahnya bahar, kadang sebelum kebakaran tuh. Ya, kenapa? Karena ada iman. Karena ada iman di dalam dirinya, karena ada banyak Tuhan. Karena ada kadar nur dalam dirinya itu. Nah, padahal habis. Ya kalau cinta lu cacak aja. Makannya ya kalau tihan sampai ke bawah makannya. Tapi tidak ada. Kadang-kadang berapa bulan, kadang sampai setahun, kata cak pulang hanjar pulang ke rumahnya. Nah itu. Kenapa? Sebab karena itu tadi orang beriman itu kada ada bisa musibah tuh kada ada. Musibahnya orang beriman itu orapian. Musibahnya orang beriman itu musibahnya orang beriman itu adalah dia lupa dengan Allah. Itu musibah. Adapun musibah lahir, musibah alamiah, musibahnya orang mukmin itu adalah adanya kebakaran misalnya, bangkrut misalnya. Tapi itu ujian itu hanya menilai berapa harga pribadi hamba nih. Tuhan tuh hendak menilai berapa harga pribadi hamba nih. Kita ini kan punya nilai. Oh, nang ini 6 nilainya. Oh, ini 7, ini 8, ini 9. Jadi Tuhan itu nang memberikan musibah lawan kita itu, bencana dunia. Misalnya kebakaran itu tadi, kematian. Nah, itu. Nah, di dalam hadis ibaratnya zilzatul goncangan kehidupan apakah itu hanya. Tapi di akhirat ujar Allah Subhanahu wa taala, ujar Rasulullah SAW, lapas sudah semua karena aku datang ya Rasulullah lawan umatku ji'tukum bid dunya wal akhirah fasallimu tasallamu. Dia Islam apabila percaya lawan kebenaran, membenarkan kerasulanku, maka tasallamunya selamat. Di dunia aja ada bencana tuh orang Muslim tuh. Di akhirat ada lagi. Oh, nang masuk anu tuh kan, nang ada siksa kubur macam-macam, kalau ada di akhirat macam-macam, itu keadilan Tuhan aja itu. Itu bentuk dari wujud-wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Keadilan Tuhan. Itu. Yang ketiga wal inabah. Wal inabah andaril qulub, dan bersiap-siap menuju kepada hari kekekalan. Dan kita pertama berhindar daripada al-ghurur, kehidupan yang menipu. Yang kedua mempersiapkan hari akhirat. Yang ketiga adalah apa ngarannya tuh? Bersiap-siap untuk kematian sebelum datang kematian. Nah, itu 3 macam itu ciri. Apabila ada cirinya itu di dalam diri kita, maka itu tanda ada seseorang itu masuk nur ke dalam hati sanubarinya. Nah, itu. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada masalah lain. Jadi di dalam sebuah makalah para imam dalam tarekat kita dibadahkan ujar beliau, mereka itu janganlah engkau meninggalkan zikir, mengingat Allah hanya lantaran ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Kita sering berzikir tuh uang naik lah bahasanya lah, maka dia ingat ada apa itu zikir biasa aja.
itu nah walaupun kita kayak itu beberapa masa bayat misalnya 4 berzikir 4 bawarit berzikirnya tapi kan merasa apa berzikir biasa nah, walaupun nang kayak itu udah mereka jangan ditinggalkan zikir tuh. Jangan ditinggalkan gawe jalankan nah, hanya lantaran ketidakhadiran hati itu di hadapan Allah saat berzikir tuh jangan ditinggalkan sebab apa kelalaian kita dizikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaian kita saat kita kada berzikir lalai berzikir itu kan kita berzikir kok hati lalai tapi amun kita kada lagi berzikir amun kita kada berzikir kelalaian kita bahasanya itu kelalaianmu dari zikir kepadanya itu lebih buruk daripada kelalaianmu saat berzikir kepadanya. Kada berzikir itu baginya ya kalau nah jadi kita nang berzikir nang belum masuk kepada nilai-nilai zikir itu nang terangkat memasuki makam-makam zikir jangan ampe jangan bosan tetap berzikir karena kita berzikir dalam nangka itu lebih baik jauh lebih baik dari kelalaian zikir kita nah itu bila saat kita kada lalu ada zikir kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat kita dari zikir kita tadi yang disertai kelalaian menuju zikir yang disertai kesadaran. Akhirnya ada kena Allah nama angkat kelalaian kita zikir itu menuju kepada kesadaran di dalam berzikir itu tadi. Nah, jadi kalau sudah Allah nama angkat kelalaian itu dari mengangkat kesadaran lalai itu menjadi kesadaran. Nah, lalu kesadaran menuju zikir yang disertai hadirnya hati dan dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang mengabaikan selain yang diingat selain pada Allah. Nah itu kita bisa karena zikir itu benar-benar yang diingat hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ujar Allah dalam Al-Qur'an iza aratnahu an naqulu law kun fayakun. Apabila Allah menghendaki kepada seseorang cukup Allah berkata kun fayakun maka jadilah jadi jangan putus jangan berhenti zikir walaupun zikir kita itu kemudian sampai kepada makam-makam zikir yang dikehendaki oleh perjalanan orang-orang ahli zikir. Sebab apa? Sebab setiap orang yang menyebut nama Allah, setiap kita tuh menyebut asma Allah, setiap kita melapaskan apapun yang namanya menyebut kebaikan dalam bentuk asma-asma, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, salawat apapun, sebenarnya kita sudah tenggelam dalam asma. Sadar kada sadar kita sudah ditenggelamkan oleh Allah di dalam asma itu. Kita hanya merasa apa juga? Kita hanya merasa kayak mudah tuang, kada berhasil, kada bisa apa-apa. Sebenarnya hakikatnya dalam pandangan Allah, di dalam hakikat dari keberadaan kita di dalam genggaman Allah, kita tuh sudah tenggelam dalam asma Allah. Kita sudah tenggelam dalam asma. Nah, kemudian pulang tambahannya apabila sudah kita tenggelam dalam asma Allah, maka tenggelam di dalam asmanya, di dalam pemilik berarti tenggelam di dalam siapa pemilik nama siapa? Allah. Sadar kada sadar sudah tenggelam kita di dalam, jangan dicari lagi. Yang penting digawi, yang penting dilaksanakan. Yang penting ada perbuatan, ada kerja, ada perkara. Nah kita sumbangsikan. Karena kita kada hawa ma'aturin kada hawa. Apalagi nang menuju kepada hadiratnya. Tapi sebenarnya kira-kira la ilaha illallah subhanallah salawat apa yang kita baca. Makanya ujar ulun malam apa kan? Pengetahuan Rasulullah itu sama dengan pengetahuan Allah lawan kita itu. Sejauh mana banyaknya kita berzikir dan bersalah. Pengetahuan Rasulullah lawan kita itu sejauh mana banyaknya kita bersalawat lawan Rasul. Begitu juga pengetahuan Allah terhadap diri kita ini sejauh mana
kita banyak berzikir dan ingat kepada Allah. Jangan kita cari aku ini asal kedadaan. Jangan kayak itu pikiran. Jangan kayak itu pikir. Karena kada sama orang nama lapaskan. Kada sama orang nama gaul. Kada sama orang nang menuruti perintahnya. Pas guru berzikirlah kalian. Kada sama lo kan berzikir. Nah itu. Paham lo berarti itu. Nah kayak itu yang penting benar kita. Jadi kada ada penyesalan lagi kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kita menyebut zikir, menyebut asmanya. Kita sudah tenggelam dah asmanya itu, sadar kada sadar, rela atau kada rela, terpaksa atau kada terpaksa, nyata atau kada nyata. Apalagi misalnya kias yang lain sudah tenggelam dalam asmanya itu. Karena kita kada bisa apa-apa. Kita menggunakan yang ini ampun miliknya. Kita nih, ini ampunnya. Nah ini miliknya, suara miliknya. Ayo. Kenapa kita oke lagi. Tapi beda orang yang beramal lawan. Makanya itu iman itu ada, amal saleh ada, selamat dah. Apalagi mengkawa ditambah watawasaw bil haq watawabis sabir. Maka sempurnalah wal asri demi masa. Di masa mana pun kita berdiam. Apabila wal asri itu di masa manapun kita, di waktu manapun, di masa manapun, di tahun manapun, di keadaan manapun, di saat susah, di saat lapang, di saat kayak apapun, tua asri. Dan asri ini kenapa mak asar tuh pindik? Berarti kita mendekati umur kita ini kadang panjangnya. Tidak ada manusia yang kekal. Paling-paling berapa 300 tahun. Lain zaman bahari. Nah ini tahun 78 tahun dah. Ya. Innalillah dah. Nah. Jadi wal asri demi masa. Wal asri itu pada pendek. Tapi pendek ini kadang menjadi ukuran. Umur itu kadang menjadi ukuran kan. Panjang kah pendek kah? Kadang menjadi ukuran. Itu jangan umur panjang, belum tentu. Umur panjang karena merupakan bagian sebuah kerugian, karena itu sudah ketetapan yang baku udah. Yang dipentingkan itu di dalam masa wal asri itu amanu wa amilus wal asri. Innal insana lafi, padanya masa itu padanya khusr, rugi. Illal ladzi, kecuali orang yang beriman dan beramal sah. Bila kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, pernah mengucapkan la ilaha illallah, barang aja katurunan Islam katurunan kan masalah. Ada masalah karena ini sudah otomatis sudah dunianya ada Islamnya berarti tol keluar diazanakan dikamatakan dah. Di alam arwah bertahan seluruh manusia itu berjanji dalam Tuhan, beriman dalam Tuhan. Di alam arwah beriman bertahan seluruh manusia. Nah orang subalah kan orang kita beriman dah. Cuman orang subalah tuh iman di alam arwah, tapi kada beriman lawan di dunia, di perjalanan sesudah di dunia. Kada mengakui kerasulan Muhammad. Padahal sudah beriman di alam azali itu Pak. Di alam roh tuh beriman bertahan ini. Itu beriman dah bertahan. Cuma waktu kelahiran ke dunia ini setelah beberapa masa, makanya ada hadis Nabi, kullu mauludun yuladu ala fitrah, setiap anak yang dilahirkan tuh fitrah. Kenapa? Sebab karenanya beriman sudah di alam arwah. Li abawahi, bagi bapaknya, bagi keturunannya Islam kah, Yahudi kah, Nasrani kah, keturunannya ini. Maka sangat beruntung orang yang setelah kawitannya, keluarganya, keturunannya misalnya di luar Islam lalu masuk Islam, wah ini luar biasa ini. Dosanya 40, 60 udah para umur hanya Islam habis kan, takikis dosa-dosa yang dahulu tuh. Itu untungnya orang Islam tuh. Tapi orang Islam karena sudah Islam keturunan kan buntung, lebih lagi buntung. Lebih lagi beruntung. Kenapa lagi lebih beruntung? Karena mereka ini mulai di alam arwah
sampai ke alam dunia, ini tetap di dalam iman itu tadi, tetap di dalam iman, tetap di dalam Islam, sudah di dalam Islam itu. Beruntungnya ada lagi, tapi beruntung juga orang nang berislam sesudah ini melalui perjalanan beberapa habis dosanya. Kita itu juga apabila kita ini tidak ada berbuat dosa diiringi lawan berbuat taat, maka dosa yang tadi hapusnya. Ittaqillah ya haitsu ma kunta, dalilnya ittaqillah ya haitsu ma kunta wattabi sayyi'ata hasanata tamhuha. Apabila engkau melakukan satu, hendaklah kau bertakwa kepada Allah. Lalu apabila ittaqillah ya haitsu ma kunta wattabi sayyi'ata, maka ikutilah perbuatan jahat dengan perbuatan baik, tamhuha, maka terhapus ya. Nah, gitu. Apabila kita itu dalam sehari itu, makanya di akhir kena kita bagi tiga. Di akhir kita bagi tiga, tiga golongan. Ada golongan kiri, ini golongan yang merupakan akhirat lawan dunia. Ini golongan kiri. Islam juga, umat Muhammad juga, tapi nya merupakan akhirat lawan dunia. Diurupakannya akhirat nang kekal, akhirat nang abadi itu, akunnya merupakan nang dunia, akunnya merupakan nang kehidupan dunia nang ini golongan kiri. Golongan kirinya ada dua. Golongan kiri nang di luar Islam dan golongan kiri nang di dalam Islam. Nah kita sambat nih tadi golongan kiri di dalam Islam. Kalau golongan kiri nang di luar Islam, ini nang naru jahannam khalidina fiha, ialah masuk neraka kekal selama-lamanya. Nah kalau nang ini dimasukkan ke dalam neraka untuk dibersihkan kayak emas rigat, pasal dibakar dulu. Bila sudah habis karak-karaknya kotoran-kotorannya, maka dibangkit ya. Ini golongan kiri. Ada golongan kanan, ini golongan yang boleh dikatakan sama barat dosa dan pahala. Fayaghfiru lahum, kata Allah, lalu aku ampuni ya. Dakhala jannah, masuk surga. Ada yang disebut golongan yang ketiga adalah ashabul muqarrabun, golongan kanan yang disebut dan diistilahkan dengan orang yang dekat dengan Allah. Ialah siapa mereka? Ini kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya. Bighairi hisab, ini kada dihisab. Adapun yang kada dihisab ini ada terbagi dua. Ada yang kada bighairi hisab ini, ahlul muqarrabun ini, yang orang dipanggil oleh Allah kada dengan melalui nabinya. Ya wahai umat Muhammad. Nanti kan dipanggil melalui nabinya. Ada yang dipanggil ujar Allah, wahai kekasih-kekasihku. Nah, siapa ini? Ashabul muqarrabun ini. Ashabul muqarrabun yang dipanggil wahai kekasih-kekasihku. Ialah mereka yang hidup mereka ini kebenaran iman mereka tergantung kepada kebenaran iman mereka. Nah, ashabul muqarrabun dalam surah An itu ada Allah, ashabul muqarrabun fi jannatin na'im sulatu minal awalin, sedikit daripada orang yang baik ini dan banyak orang baik. Zaman Rasulullah banyak orang. Wah ini sedih, mudah-mudahan kita menjadi orang nasadi yang sedikit, tetapi ashabul muqarrabun, orang-orang yang sangat dekatlah Tuhan. Siapa mereka itu? Ya tadi itu nang kalimat la ilaha illallah itu menjadi wujud dirinya. Kayak apa nang maksud menjadi wujud dirinya itu?
hidup dirinya tuh kayak apa, biar kita panjang waktunya ke depan lah. Ini ada Isa apa aja. Perhatikan di sini. Setiap orang yang menyaksikan perkara-perkara Allah, yang menyaksikan perkara Allah, minum, menyaksikan ada takaran Tuhan, perkara Allah, kadang jadi perkaranya, yang minum. Banyu milik Allah. Ini dilihat ciptaan manusia. Di balik manusia tuh kan lemah, daif lemah. Ini nama ulah macam ini bagusnya bacanya Prof. Nang kawan membaca Prof itu siapa? Pinandu lawan diri nih. Pinandu lawan di. Nah, nang ini, nabi bibir nang ini. Ila kau menago kau merasa. Kadang ada kepemilikan kita di sini. Ini apabila kau melihat perkara-perkara Allah, itu sahadat nama bimbing itu. Itu sahadat itu. Itu penyaksian itu. Nah, menyaksikan dan dirasakan sama tuh. Tambah. Nah, bibir ulan seorang ini kan sama bibir sikong-sikongnya ini. Ya kalau kan sama. Rupa aja kan sama. Itu menandakan keesaan Allah. Ya, kalau berbilang tapi dalam keesaan kadang samanya. Ya kalau ini banyak hal lagi bergerak sedikit. Bila menyaksikan perkara-perkara Allah, melihat bahwa segala sesuatu bergerak oleh gerakannya dan diam oleh diamnya, ini terkait Tuhan lah. Bila persepsi ini kokoh menancap dalam kalbunya, maka ia mendapat faedah-faedah. Apa faedahnya? Apa keuntungannya? Yang pertama, ia merasa lega dari beban syirik menyekutukan Allah dari manusia. Ini terlepas dari syirik menyekutukan Allah dengan manusia. Kita kan bisa syirik. Syirik itu dikenalkan apa? Syirik itu adanya syirik itu oleh interaksi kita ini. Wujud syirik itu berlaku disebabkan oleh interaksi kita, hubungan kita, baik diri kita maupun kepada orang lain. Kepada orang itu yang menimbulkan syirik itu. Tapi apabila kita melihat sesuatu itu perkara Allah yang berlaku, sesuatu itu bergerak dengan gerakannya, diam oleh diamnya Allah. Nah, persepsi itu kokoh menancap dalam kalbu seseorang, maka ia akan mendapatkan guna dan faedah yang sangat luar biasa. Nah, pertama, merasa lega dari beban syirik, kurangnya syirik. Walaupun ada kadang-kadang syirik, tapi ada mana memukul. Ya, kalau nama mukul itu apa? Nama mukul syirik itu apa? Tauhid baik memukul syirik. Lalu merasa lega dari beban syirik menyekutukan Allah dengan manusia. Adanya syirik di dalam pikiran kita, di dalam perbuatan kita, dalam pandangan kita, dalam makrifat kita tentang syirik itu adalah disebabkan interaksi kita, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, terhindar dari tidak mencela manusia dan menuntut mereka dengan sesuatu semaunya. Kita kata lagi, nah tidak beriman. Ya kalau memaksakan kehendak atau mencela ini, kayak ini. Orang nang panyarikan itu, ini kadang melihat bahwa apapun yang terjadi, apapun yang berlaku, apapun yang ada, apapun yang nyata, apapun yang terjadi, itu kada terlepas daripada ilmunya Allah, kada terlepas dari iradah dan kehendak serta takdir yang berlaku. Makanya tinggi orang yang kada panyarikan itu makamnya. Orang bertarekat itu apabila masih panyarikan itu dipertanyakan tarekatnya. Orang bertarekat itu baik. Pas saja panyarikan itu dipertanyakan tarekatnya. Dipertanyakan tarekatnya. Orang tuh bertarekat masih aja nutuh apa yang anom. Tahu kan nutuh apa yang anom? Berbual.
Kada kawas hari itu kada badusta amun batarikat itu masih pasti orang yang bujur-bujur masuk ilmu nur ke dalam dirinya pastinya pendiam. Banyak di karena ilmu itu yang menyejukkan hatinya, ilmu itu yang mampu memberikan apa ngaran, memberikan semacam apa ngaran, semacam bimbingan lah. Ilmu itu memang membimbing bagaimana walaupun kan sekaligus. Nah, jadi terhindar dari tidak mencela manusia dan menuntut mereka dengan sesuatu semaunya. Kita aja kehendakan kita kada kabul semuanya. Kita paksakan kehendakan kita lawan Tuhan. Kehendakan kita aja kawalah kabul semuanya. Kada kawal ngapain kita namanya maksa-maksa orang. Ngapain kita nak nuntut berhimmat-himmat. Nah, kan gitu bahasanya tuh. Itu bahasanya. Bahasanya itu kan kehendak dan tuntutan kita aja kan kada kau tak kada mampu kita penuhi. Nah, sebab pada apa tidak berbaringan dengan kehendaknya Allah. Kehendak Allah kayak dia berkehendak. Orang kayak dia berkehendak. Nah, jadi bisa Pak? Nah, Allah kan jadi. Nah, kayak itu. Nah, ketiga, jika seandainya juga ada tuntutan, kita kan bisa nonton. Kita bisa kan kayak setengah memaksa. Itu hanya bagian yang sesuai dengan tuntutan syara. Jangan sampai kita mahina. Kan kita bisa nonton. Nah, kan salah itu tadi kada benar, kayak mana bujur. Kan apa nih tak? Kalau apa? Tapi bila sudah pau, itu lain bahasanya tuh. Nang pau, der atau ini kan nang kada dibenarkan oleh syara. Nah, itu lah. Boleh aja. Nang keempat, melihat perbuatan Allah Azza wa Jalla atas manusia adalah akidah keyakinan yang tidak terbatalkan oleh hukum. Jadi kalau kita seseorang melihat perbuatan Allah atas manusia itu akidah maka ada terbatalkan oleh hukum itu. Nah, sebab dia Allah sendirilah yang menentukan dan menuntut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ya Tuhan. Dia Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi merekalah yang akan ditanya. Jadi kalau seseorang melihat perbuatan Allah itu akidah. Itu akidah gitu. Nah, akidah al-sunnah itu. Nah, itu kada tidak terbatalkan oleh hukum. Sebab dia Allah sendirilah yang menentukan dan menuntut. Nah, itu. Nang kalimat. Rida dengan takdir Allah. Dengan sendirinya itu kan. Rida dengan takdir dari Allah dan ketetapan yang berlaku. Sebab memprotes keputusan al-haq tentang takdir, memprotes keputusan Tuhan tentang takdir adalah dosa. Pertanda kematian beragama, kebuntuan tauhid dan tertutupnya keikhlasan. Jadi pengaruhnya nih itu, pengaruh orang bertauhid tadi, pengaruh orang bermakrifat itu luar biasa. Rida dengan takdir-takdir Allah dan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Sering banyak rida. Ya, apa adanya diterima. Karena itu tadi dia mengikuti irama Tuhan tadi. Kehendak Tuhan tadi. Lalu rida dengan takdir-takdir Allah dan ketetapan Allah. Tetapi bila ada sifat-sifat memprotes keputusan Allah tentang takdir, itu adalah dosa. Itu dosa yang akan sadar kita. Berapa jumlah kadar dosa itu kita kan tahu. Makanya kita itu hidup ini kadang-kadang kita tuntut itu, nah kita sering ada harap, takut dan harap itu. Nah kita ada perasaan harap dan takut itu ada. Takut kalau kada diampuni, takut dibantu dosa yang ditolak oleh pahala kita yang ditolak oleh Allah, dan kita mengharapkan, kan itu nah kita harapkan. Nah penuh harap lawan Allah. Tuhan tuh senang bila kita berharap benar. Kita manusia makhluk aja nah kata ketujuh orang terlalu berharap lawan kita. Tapi kalau Allah paling ketujuh, makhluknya berharap lawan Allah. Makin kuat pengharapan makhluk itu kepada Allah, Allah makin ketujuh. Tapi kita makhluk bila terlalu berharap,
nak nyipak waraya Wak. Kada kepingin ya Wak, tapi Allah lain, Allah katuju. Nah itu. Makanya ujar dalam hadis qaddaratul maqadir wa dabbatut tarbir wa ahkamtu san apa man riyadya falahu ridha mini yulqai wa man sakhitallah wa man sakhita falahu saktu mini hina yulqai illa an aqwa anhu. Qaddaratul maqadir, kadar-kadarku, ketentuanku itu sudah menetapkan segala takdir. Aku jar Tuhan yang mengatur segala perbuatan. Aku yang menetapkan segala takdir dan mengatur segala perbuatan. Merapikan setiap perbuatan jar Tuhan. Maka siapa yang ridainya lawan ketetapanku, lawan urusanku, maka ia datang kita lawan aku rida lawan inya. Tapi sebaliknya apabila inya melawan, memprotes, maka ujar Allah Subhanahu wa ta'ala datang lawan aku dalam keadaan kadari, kecuali wa anhu, kecuali aku akan mengampuni akan dia. Nah, mun Allah mengampuni, bukan mengampuni ya Pak. Nah, maka terjadilah laknat dan marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya doa Al-Qur'an wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, ujar Allah dalam Al-Qur'an. Apanya wasbir dan bersabar dengan hukum-hukum dan sabarkanlah dirimu ujar Allah di hukmi dengan hukum-hukumku, hukum-hukum Tuhan engkau, fa innaka sesungguhnya engkau ya, bi'ayuna dalam pandangan kami, intayan kami gitu. Tuhan tuh mengintai terus dalam kita benar kada tahu pada Tuhan mengintai terus. Kita lengah pada Tuhan main. Kita lengah dengan umur kita, dengan ajal kita, padahal malaikat ada miringnya terus di belakang, mancileng terus matanya. Jangan sampainya lalai dalam malaikat dalam menunaikan tugas yang diperintahkan Allah untuk menyambut nyawa. Malaikat itu kan singkijipannya miringi kita. Kalau nyata kijib kok lalainya. Kita benaran nangis. Bekijib bebinjalak terus nyamarnya. Malaikat kada pernah jim bari bahasanya entah miringnya kita. Nah, wasabbih maka oleh itu wasabbih bihamdi rabbika. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak memuji Allah. Bihamdika wasabbih bihamdi rabbika, banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak memuji Tuhan engkau. Hina taqum, ketika saat pagi. Takum itu berdiri kata, tapi maksudnya saat pagi, saat sore, saat malam, saat siang, saat sihat, saat lapang, saat bangun, saat apa macam-macam, saat beraktivitas, saat nah itu semuanya itu takum namanya. Nah itu banyak-banyak ingat Allah dikala berdiri. Nah kalau berdiri itu hanya ya termasuk pagi, sore, malam, siang, apa namanya sehat, lapang, apa namanya itu istilahnya itu apa namanya waktu sakit sehat. Nah keenam, bagian dari adab tertinggi kepada Rabb, sebab ada di sana penghambaan tauhid dan keikhlasan. Bila kawa kita nangkai itu, maka di situ ada bagian adab kita tertinggi lawan Allah. Kita telah beradab lawan Tuhan. Bila kita kau melaksanakan itu tadi. Nah, sebab di situ ada nilai penghambaan kita lawan Allah sebagai hamba. Di situ kita nilainya kita mentauhidkan Allah, dan di situ adanya nilai-nilai keikhlasan. Yang ketujuh, adanya hubungan kekuatan sir ruhani dengan Tuhannya sebagai bukti menetapkan keimanan dan wujud nur basirah. Nah, itu. Adanya kekuatan hubungan sir kita lawan Allah, berarti ada hubungan kejinakannya lawan Allah. Di situ menetapkan bahwa ia memiliki nur basirah lawan Tuhannya, dengan Tuhannya. Yang kedelapan, mereka yang mengamalkan kalimah takwa, sebab kalimah itu menjadi pemandu dalam urusan baik ketika berpikir, berzikir dan bekerja. Nah, orang yang tadi, yang kita sebutkan tadi lapangannya tadi, yang melihat perbuatan Allah itu tadi, nah, yang kadang akan kadar-kadar Allah tadi, nah mereka telah mengamalkan kalimah takwa, kalimah syahadat sebagai pemandu dalam urusannya, dalam segala aktivitasnya, baik berpikir, bekerja maupun berzikir. Nah, itu.
Itu yang disebut yusabbitullah biqauli sabit fid dunya wal akhirah. Maka hendaklah kau tetapkan yusabbitullah alladzina amanu bil qauli sabit fid dunya wal akhirah. Nabi sallallahu hendaklah kau menetapkan yusabbitullah, semoga Allah menetapkan akan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh, perkataan yang isbat tentang apa namanya di dunia dan di akhirat tentang kalimah la ilaha illallah. Dan ayat lain dikatakan wa alzamahum kalimatut taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ialah orang alzamahum min kalimat taqwa, yang menanjamkan ke dalam sanubarinya kalimat takwa, dan memang mereka adalah pemiliknya dan ahlinya. Itu orang ahli musyahadah ngaranna, yang memiliki derajat dan maqam. Karena panjang Jepang lagi nih lah, panjang dalam pembacaannya nih lah, teman, berhubung kita sudah bisa panjang, sudah melewati isya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang apa namanya yang dikatakan tadi oleh Allah, yusabbitullah biqauli sabit fid dunya wal akhirah. Semoga kita ditetapkan oleh Allah dengan perkataan yang isbat, dengan tindakan perbuatan yang isbat di dalam kalimah la ilaha illallah, kalimat taqwa. Mari ini saya perlu sampaikan, banyak-banyak minta ridha, minta maaf. Mudah-mudahan kita selalu dibimbingnya di dalam seluruh aktivitas kita dengan iman, dengan Islam, dengan ihsan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa iftah lana futuhal arifin wa iftah lana futuhal arifin wa iftah lana hikmataka wa ansurna rahmataka wa ghina bi fadlika wa ihsanika ya man ahsanta wa ihsan ya man dunya wal akhirah ya sadiqal wa la ilaha illa antal ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik.